Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Kapital dan Investasi Sosial KPM 236 untuk pokok bahasan manajemen dan implementasi investasi sosial. Pokok bahasan 11 ini merupakan kelanjutan dari pokok bahasan sebelumnya yang telah menyentuh dan membahas mengenai definisi dan isu-isu pengembangan investasi sosial, strategi, dan bagaimana investasi sosial untuk pengembangan masyarakat. Dalam konteks ini maka saya akan lebih banyak menjelaskan kelanjutan dari pokok bahasan sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya telah dijelaskan tentang definisi investasi sosial, yaitu menanamkan sejumlah aset atau dana untuk memperoleh imbal balik berupa benefit atau kemanfaatan yang bernilai kebajikan untuk memperbaiki mutu kehidupan dan lingkungan bersama sekaligus meningkatkan kapital sosial pada masa depan. Dari definisi ini, ada 3 kata kunci yang perlu teman-teman pahami dan ketahui. Yang pertama adalah ada pihak yang ingin menanamkan aset atau dana karena memiliki interest atau kepentingan terhadap usaha yang bernilai profit. Yang kedua, tentunya ada benefit sebagai imbal balik. Jadi, tidak hanya orientasi profit yang diinginkan, tetapi juga ada kemanfaatan yang diperoleh oleh warga atau sebaliknya. Dan ketiga adalah ada perbaikan mutu kehidupan dan lingkungan. Jadi, interest atas pengembangan usaha melalui investasi aset atau dana diharapkan tidak merusak kehidupan, tetapi sebaliknya memperbaiki mutu kehidupan dan lingkungan di mana pengembangan usaha tersebut berlangsung. Oleh karena itu, investasi sosial memerlukan prasyarat atau arena aksi. Setidaknya ada 4 prasyarat atau arena aksi di dalam investasi sosial, yaitu adanya data yang memperjelas situasi dan kondisi yang ada, kemudian adanya kebijakan sebagai bentuk pengaturan atau regulasi atas pengembangan usaha atau sejenisnya, kemudian ada inovasi yang dikembangkan, dan ada pembiayaan atau sumber pendanaan untuk menjalankan aktivitas. Dari prasyarat atau arena aksi ini, yang menarik kemudian menjadi pertanyaannya adalah bagaimana mengimplementasikannya. Nah, disinilah kemudian dibutuhkan manajemen pengorganisasian untuk mengimplementasikan. Data, kebijakan, inovasi, dan pembiayaan adalah arena aksi di dalam investasi sosial, di mana di dalam pelaksanaannya atau implementasinya dibutuhkan pengorganisasian yang baik sehingga berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Sebagaimana judul dalam pokok bahasan ke-11 pada pertemuan kali ini, manajemen yang dimaksud adalah sebagai bentuk pengorganisasian yang dikemukakan oleh Heyman dan Scott, bahwa manajemen adalah proses sosio-teknikal yang memanfaatkan sumber daya, pengaruh, tindakan manusia, dan fasilitas perubahan untuk mencapai tujuan organisasi. Definisi Heyman dan Scott ini mengingatkan kepada kita bahwa upaya pengorganisasian yang dilakukan untuk melakukan arena aksi dalam investasi sosial ini meliputi 3 hal. Yang pertama adalah siapa yang terlibat atau sumber daya manusia yang ikut di dalam arena aksi investasi sosial. Kemudian apa pendekatan yang digunakan atau tindakan
maupun pendekatan dalam investasi sosial, dan yang ketiga adalah apa output yang diharapkan sebagai bentuk dari perubahan yang diinginkan. Dengan demikian, jika pandangan Hyman dan Scott tentang manajemen kita hubungkan dengan arena aksi dalam investasi sosial, maka tergambar seperti matriks yang disajikan pada slide ini. Siapa yang terlibat di dalam data? Tentunya adalah pemerintah, baik pada level terendah yaitu desa sampai tertinggi pusat, kemudian civil society, dalam hal ini perguruan tinggi atau civil society organization, bisa NGO, bisa organisasi-organisasi kemasyarakatan dan sebagainya, dan juga keterlibatan dari warga desa itu sendiri. Jika aras dari investasi sosial itu adalah di desa. Kemudian bagaimana dengan pendekatan yang digunakan di dalam data? Tentunya pendekatan yang terbaik adalah pendekatan yang bisa menghasilkan data presisi. Di sini kemudian kita perlukan satu sintesis dari spasial, partisipasi, dan sensus yang merupakan bagian penting untuk menghasilkan data presisi. Dan ketiga, output apa yang dibutuhkan, yaitu tentunya output data tematik. Untuk kebijakan, siapa yang terlibat? Tentunya adalah pemerintah, perguruan tinggi sebagai sumber knowledge dalam membangun suatu regulasi, juga bisa civil society organization, ya, ada swasta juga, serta warga. Nah, diharapkan kebijakan yang afirmatif itu bisa dilakukan dengan satu pendekatan yang bottom up, di mana respon itu berasal dari masukan dari bawah. Dan output yang diharapkan adalah affirmative action, atau aksi keberpihakan yang tentunya memperhatikan dimensi kebutuhan yang diharapkan dari pemangku kepentingan yang terlibat di dalam investasi sosial tersebut. Lalu bagaimana dengan arena aksi inovasi? Ya, arena aksi inovasi ini dibutuhkan keterlibatan perguruan tinggi atau lembaga penelitian atau lembaga sejenisnya sebagai sumber inovasi yang ada dan tumbuh. Kemudian tentunya adalah dukungan pemerintah dan supporting dari swasta. Pendekatan yang baik di dalam investasi sosial, di mana output yang diharapkan adalah aplikatif digunakan oleh warga, itu diharapkan bersifat inklusif. Tentunya keseluruhan ini ya sangat ditopang dari adanya pembiayaan. Tentunya pembiayaan ini dapat bersumber dari pemerintah, swasta, atau swadaya warga. Kemudian pendekatannya adalah kolaboratif dan outputnya adalah diharapkan dari pembiayaan yang ada bisa berjalannya investasi sosial yang diharapkan. Dari uraian sebelumnya, maka teman-teman perlu memahami dan mengetahui tentang kerangka manajemen dan implementasi investasi sosial. Dalam gambar ini, saya membuat 3 bulatan penting yang perlu diketahui dalam rangka untuk menuju satu bentuk perubahan, yaitu terwujudnya keadilan dan kesejahteraan, di mana core dari semua ini adalah data. Jadi, data yang baik akan menghasilkan kebijakan atau regulasi yang baik. Data yang baik akan mampu menjelaskan kondisi yang benar tentang sosial ekonomi yang ada di tengah-tengah kehidupan warga, dan data yang baik akan
menjelaskan atau membuat bentuk investasi apa yang dilakukan di dalam pengembangan usaha, dalam menopang terwujudnya investasi sosial itu sendiri. Dan yang ketiga adalah bagaimana data itu diperoleh. Nah, di sini ada pendekatan yang harus dilakukan, ya, di mana untuk menghasilkan satu data yang baik atau yang kita sebut dengan istilah presisi, tepat dan akurat. Saya ingin menyampaikan kepada teman-teman sekalian bahwa pendekatan yang baik dalam menghasilkan data seyogyanya harus berdasarkan pada 3 hal. Yang pertama adalah keterlibatan warga atau partisipasi warga. Kemudian kedua adalah presisi. Artinya presisi ini adalah suatu hal yang penting dan bisa divalidasi kebenarannya melalui beberapa pendekatan, ya, atau sintesis pendekatan. Dan yang ketiga adalah terdesentralisasi. Artinya sudah saatnya dengan kemajuan teknologi dalam era 4.0, maka data harus berangkat dari bottom up, ya. Data harus berangkat dari bawah yang kemudian digunakan dan bisa dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan bagi warga ketika menghadapi suatu persoalan-persoalan yang dianggap penting. Dalam demikian inilah kemudian kami menawarkan, ya, DPM atau Drone Participatory Mapping dalam kerangka implementasi investasi sosial. Drone Participatory Mapping adalah sebagai sebuah pendekatan untuk menghasilkan data presisi. Ini berdasarkan dari rujukan bahwa sejauh ini data yang kita hasilkan itu belum menggambarkan secara utuh tentang situasi dan kondisi di bawah. Ini mengakibatkan banyaknya kegagalan kebijakan atau program pembangunan dan investasi yang tidak tepat sasaran, bahkan merugikan warga sekitar ketika hadirnya usaha yang dikembangkan oleh pihak luar, ya, di dalam mengeksplorasi atau menumbuh kembangkan usaha-usaha yang melibatkan masyarakat. Jadi kerangka ini penting sebenarnya untuk dipahami di dalam melakukan manajemen dan implementasi investasi sosial. Untuk itu ada 3 hal penting dari ilustrasi kerangka manajemen dan implementasi investasi sosial yang perlu dipahami oleh teman-teman. Yang pertama adalah bagaimana memperoleh data yang presisi. Ini untuk memberikan input terhadap kebijakan, menggambarkan kondisi sosial warga atau masyarakat dan investasi yang kontekstual. Yang kedua adalah apa usaha yang potensial untuk dikembangkan. Tentunya usaha ini harus sesuai dengan konteks sosial, ekonomi warga dan ekologi tempat usaha yang potensial dikembangkan tersebut. Dan yang ketiga adalah sejauh mana investasi sosial mampu berkontribusi terhadap keadilan dan kesejahteraan. Ini penting untuk memberikan gambaran bahwa usaha yang dikembangkan merepresentasikan basis ekonomi warga. Baik, mari kita bahas 3 hal yang penting dari ilustrasi kerangka manajemen dan implementasi investasi sosial bermula dari data presisi. Baik, apa data presisi itu dan bagaimana pendekatan untuk memperoleh data presisi? Data presisi adalah data yang memiliki tingkat keakurasian tinggi. Artinya
tingkat kebenaran datanya adalah mendekati 100% atau range di atas 90%. Nah, dalam konteks data presisi ini maka bisa dihasilkan dari sintesis beberapa pendekatan, baik kualitatif maupun kuantitatif, serta menggunakan digital dan teknologi. Penggunaan digital atau teknologi ini karena sesuatu keniscayaan di era 4.0, digital dan teknologi memainkan peran penting untuk mengefisienkan kerja-kerja dalam proses pengambilan data. Dan tentunya menghadirkan keutamaan subjek data atau warga dalam perencanaan, pengambilan, dan analisis data. Kita sadari bahwa selama ini warga itu tidak ditempatkan sebagai subjek data, tetapi sebaliknya sebagai objek data. Untuk itu, seringkali dalam pengambilan keputusan di tingkat lokal dan dalam analisis data, itu tidak kemudian selalu tepat menggambarkan situasi dan kebutuhan yang diharapkan oleh warga setempat. Dalam konteks inilah kemudian maka data presisi diharapkan hadir sebagai konklusi untuk menghasilkan suatu bentuk aktivitas yang sesuai dengan warga serta dukungan kebijakan yang tidak salah diakibatkan ketidakmampuan kebijakan tersebut dalam membaca situasi dan kondisi yang ada. Nah, data presisi inilah kemudian sebagai alternatif yang digunakan untuk memberikan penjelasan secara keakurasian yang tidak diragukan kebenarannya. Sebagaimana saya telah uraikan sebelumnya bahwa keterlibatan masyarakat di dalam data presisi adalah bagian dari satu bentuk upaya empowerment atau pemberdayaan. Di sini letak relevansi pemberdayaan dalam kaitannya membangun data presisi. Nah, di dalam empowerment ini atau pemberdayaan ada 3 hal yang menjadi penting untuk dilakukan, yaitu transfer pengetahuan sebagai bentuk upaya untuk memberikan satu pemahaman penting bagi stakeholder termasuk warga di dalamnya dalam pengambilan keputusan yang benar dan arif. Nah, pengetahuan yang tepat adalah pengetahuan yang mampu melahirkan satu kesadaran di mana kesadaran itu disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi yang alami sehingga adanya upaya-upaya tindakan kolektif yang dilakukan secara bersama-sama. Dengan demikian, data presisi tidak hanya sekedar pengambilan data atau perencanaan data atau analisis data yang dilakukan sepihak oleh salah satu stakeholder, melainkan bagaimana upaya memberdayakan masyarakat atau memberdayakan warga yang terkait dengan subjek itu sendiri dalam rangka untuk menopang atau menghasilkan satu agenda bersama yang sesuai dengan konteks kebutuhan dan ketepatan di dalam proses pengambilan keputusan. Berdasarkan pengalaman yang telah dilakukan oleh Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan dan beberapa hasil penelitian yang saya prakarsai bersama teman-teman, kami menganggap bahwa pendekatan untuk melahirkan data presisi itu bisa dilakukan melalui drone participatory mapping sebagai satu pendekatan inklusif yang menghasilkan data presisi. Nah, drone participatory mapping ini adalah suatu perkawinan atau irisan atau relasi antara teknologi dan manusia. Teknologi tanpa manusia itu akan tidak membuahkan hasil yang baik di dalam sebuah data yang dihasilkan. Demikian juga manusia tanpa dukungan teknologi tidak akan menghasilkan satu data presisi. Untuk itu kami menawarkan satu
pendekatan untuk menghasilkan data presisi melalui yang kami sebut drone participatory mapping, yaitu satu bentuk pendekatan pengumpulan data yang mempertimbangkan dimensi spasial, teknologi digital, sensus, partisipasi yang melibatkan warga desa sebagai subjek pembangunan itu sendiri. Dengan demikian, kalau kita berpikir mengenai investasi sosial, di mana pihak luar ya, yang mempunyai kepentingan interest untuk melakukan pengembangan usaha atau pembangunan usaha, ya, maka seyogianya kemudian melibatkan warga setempat untuk menghasilkan satu data yang bisa digunakan secara bersama-sama, karena implikasinya sangat banyak terkait dengan stabilitas atau keberlanjutan dari usaha yang akan dijalankan oleh pihak di luar desa, sebagai contoh. Oke, surat ini akan menjelaskan alur pengambilan data presisi. Sebagaimana uraian sebelumnya bahwa data presisi adalah data yang melibatkan partisipasi warga. Ini dari sisi kualitatif, kita mengenal ada satu pendekatan dalam ilmu sosial tentang PRA. Jadi partisipasi yang kita pakai dalam konsep ini dalam participatory mapping adalah partisipasi yang menggunakan konsep PRA, participatory rural appraisal, ya, di mana melibatkan warga di dalam proses aktivitas. Kalau di sini adalah data, maka bagaimana melibatkan warga dalam menghasilkan data agar tingkat presisinya terjamin dan memiliki akurasi yang sangat tinggi. Nah, selain itu keterlibatan warga di dalam data presisi ini tentunya karena data terkait dari proses perencanaan yang membawa institusi ya, pemerintah desa, maka sebaiknya perguruan tinggi atau siapapun, bisa NGO atau lembaga sejenisnya seperti kami dari PSP3, itu melakukan dialog dengan pemerintah desa untuk meminta setiap pemerintah desa itu mengirimkan wakil-wakil atau kader-kader yang kami akan jadikan operator data, dan baiknya di tingkat rukun warga. Nah, mengapa pilihan rukun warga? Karena ini berangkat dari satu teori yang dikemukakan oleh guru kami, yaitu Pak Profesor Condro, bahwa data yang kemudian atau pembangunan yang kesejahteraan pembangunan di desa itu berada di tingkat dusun. Nah, tingkat dusun inilah kami maknai adalah rukun warga. Dan kalau data basisnya desa, maka unitnya itu adalah rukun warga. Nah, rukun warga ini kami minta kepada pemerintah desa untuk mengirimkan paling minimal 2 orang, dan kami berharap dari dua orang inilah kemudian kami atau nanti the next bisa CSO, NGO ya, seperti NGO atau lembaga penelitian lainnya, itu melakukan penguatan kapasitas melalui bentuk pelatihan pemetaan desa untuk menghasilkan data presisi. Kemudian setelah mereka kami latih, diberi penguatan kapasitasnya, diajak bersama-sama untuk menghasilkan satu citra atau foto udara yang menggunakan teknologi drone, pesawat tanpa awak. Kemudian dari data citra atau foto udara tersebut kita olah menjadi citra, kemudian kita lakukan inventarisasi data spasial yang memungkinkan untuk didigit ya. Lalu kemudian di beberapa hal tertentu kita mengajak mereka untuk melakukan digitasi partisipatif. Nah, hasil dari digitasi partisipatif ini akan dijadikan sebagai peta kerja ya. Peta kerja yang kemudian melalui pendekatan focus group discussion bersama warga desa, kemudian diidentifikasi land use di dalam sebuah lingkungan masyarakat. Kemudian kita coba juga melakukan satu sensus ya, berbasis aplikasi Android. Jadi
Saat ini PSP3 IPB sudah memiliki Merdesa aplikasi untuk melakukan pengambilan data secara sensus. Tetapi tolong dicatat bahwa kami bukan satuannya adalah unitnya individu, tetapi rumah tangga. Ya, kemudian informasi dan akumulasi data sensus, kemudian data spasial tematik ini kita masukkan ke dalam big data, ya, big data yang kemudian disimpan dalam server, ya, kemudian suatu waktu kemudian kita bisa gunakan untuk artificial intelligence. Nah, artinya kita dapat gambaran bahwa server yang menyimpan data, ya, semakin hari semakin terus bertambah, ya, kemudian menjadi big data, itu terdiri dari data tematik dan data numerik. Tematik yang saya maksud itu adalah basis spasialnya, data numeriknya adalah basis angka-angka yang merupakan jawaban atas isi di dalam sebuah tematik. Nah, apakah kemudian ada data lain selain data tematik dan numerik? Kita punya data juga nanti, data narasi, kuantitatif, ya, kualitatif. Jadi ini bisa berupa data sejarah desa atau kejadian-kejadian konflik, aktor dan seterusnya. Ini bisa dikembangkan. Jadi saya kira ini tidak statis, ya. Ini bisa kita kembangkan alur pengambilan data presisi ini. Baik, tadi kita sudah memahami bagaimana alur pengambilan datanya. Lalu bagaimana alur pemanfaatan data? Jadi semua data yang dihasilkan dari sensus yang menggunakan aplikasi Android, kemudian dengan data yang berupa spasial, ini akan disimpan di dalam server. Nanti semakin banyak data yang masuk, semakin bagus, ya, akan kita gunakan untuk menghitung secara computing, ya, melalui artificial intelligence. Sebenarnya banyak hal yang bisa digunakan. Ini case-nya saja yang saya tunjukkan, misalnya nanti dengan data yang terkumpul tersebut, kemudian dijalankan oleh mesin artificial intelligence, ya, sudah diolah secara programmer. Kemudian kalau kita ingin melihat daya dukung lahan desa, bisa kemudian estimasi nilai ekonomi, potensi konflik, proyeksi demografi, rencana investasi. Ya, ini adalah salah satu kajian kita, rencana investasi. Nah, berapa jumlah atau apa yang akan kemudian usaha yang dikembangkan oleh pihak pihak investor, ya, di dalam pembangunan di area desa, dan lain-lain. Tentunya banyak hal yang bisa dilakukan. Ini tergantung dari kepentingan kepentingan dari agenda-agenda pembangunan yang dikemas di dalam perencanaan desa. Lalu bagaimana proses menghasilkan data presisi itu? Setidaknya dari pengalaman yang kami lakukan di PSP3 IPB University, ada 3 proses untuk menghasilkan data presisi. Yang pertama adalah penguatan kapasitas warga desa melalui berbagai pengetahuan tentang DPM. Jadi kita berharap ada transfer pengetahuan. Ingat bahwa data presisi ini adalah rangkaian dari upaya empowerment, upaya pemberdayaan. Jadi kalau upaya pemberdayaan konsepsionalnya kan melakukan transfer pengetahuan. Jadi kami berharap adanya transfer pengetahuan tentang drone participatory mapping. Ini dalam rangka untuk memperkuat kapasitas para operator data dan pemerintah desa. Nah, ini sangat penting karena kita menyimak akhir-akhir ini para ketua RW atau para relawan data, ya, COVID-19 itu agak goyang ketika diminta untuk bagaimana menghasilkan satu data yang memiliki akurasi tinggi, karena metodologinya yang disampaikan tidak jelas. Untuk itu, dalam kerangka penguatan kapasitas, transfer pengetahuan agar suatu saat ketika kami sebagai perguruan tinggi atau NGO atau organisasi sejenisnya keluar dari
desa tersebut atau keluar dari komunitas tersebut itu mampu untuk mengidentifikasi dan melakukan secara mandiri. Yang kedua, dalam proses menghasilkan data presisi ini yaitu pengambilan citra desa menggunakan drone. Tentunya kita latih secara skill ya. Bagaimana cara membuat peta kerja drone ya terbang untuk kemudian mengambil citra. Kemudian juga kita coba untuk melatih bagaimana mereka menggunakan ArcGIS atau program untuk menyambungkan foto udara yang telah diambil oleh drone dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, kita juga mengolah bersama-sama warga. Nanti kita perkuat kapasitas untuk citra drone menjadi data desa berbasis spasial. Nah, ini saya kira proses-proses untuk menghasilkan data presisi. Baik, saya akan menampilkan beberapa contoh saja data presisi. Saya pikir contohnya banyak ya. Inventaris kami itu bisa sampai 35 tematik ya. Tetapi saya akan menampilkan hanya beberapa tematik saja. Seperti tematik administratif Desa Sukadamai nih ya. Jadi Desa Sukadamai ini bisa kita petakan berbasis rukun warga. Saya katakan tadi mengapa rukun warga, karena ini memakai konsep Profesor Condro tentang sodality, bahwa pembangunan sejatinya itu terjadi di tingkat RW. Jadi kami mendorong bagaimana menginventaris data itu dari tingkat RW. Nah, di sini terpampang bahwa peta administratif Desa Sukadamai agak berbeda dengan peta yang disusun oleh Badan Informasi Geospasial atau yang selama ini diyakini oleh pemerintah desa. Mengapa ketika kita melakukan secara partisipatif, kita melakukan tracking desa, ya ternyata ada kebolongan-kebolongan atau wilayah yang diklaim oleh desa tersebut padahal tidak bukan milik oleh desa tersebut. Nah, ini penting, ini saya katakan presisi jumlah ukuran dan prosesnya. Selain melibatkan masyarakat juga kemudian mereka memahami bahwa ternyata desa kita luasnya ini, kemudian potensinya ini. Juga kita dapat mengetahui populasi kepala keluarga berdasarkan rukun warga. Ini aspek demografi bisa kita gambarkan secara utuh. Nah, saya hanya mengambil contoh mengenai populasi kepala keluarga. Dari 6 RW yang ada di Sukadamai, teridentifikasilah berapa jumlah total kepala keluarga yang paling banyak di RW tersebut. Ya. Jadi dari total kepala keluarga di Desa Sukadamai itu 2.302 kakak, ini terbanyak berada di rukun warga 2, RW 2. Sebanyak 22,85% dari total kepala keluarga, selanjutnya RW 5. Nah, inventaris ini akan kemudian menunjukkan ya dinamika kependudukan di lokal Sukadamai. Kalau ini kita memiliki data ini, ya sangat mampu kita menjelaskan dengan baik nantinya. Ada juga data nanti umur, data pendidikan, data riwayat penyakit, data kondisi infrastruktur, rumah, dan seterusnya. Kita punya semua. Ini sebagai case saja. Jadi kemampuan kita dalam mendesain atau mencari alternatif pendekatan untuk menghasilkan data desa, data presisi itu sangat penting. Ya, sebagaimana yang saya sebutkan di dua contoh ini, ya, yaitu peta administratif dan populasi kepala keluarga berdasarkan rukun warga. Baik, ini contoh yang menarik juga tentang peta penggunaan lahan. Umumnya peta penggunaan lahan yang kita peroleh ya itu berbasis satuan kabupaten. Bagi saya satuan kabupaten itu sangat meso ya. Kalaupun diturunkan di tingkat kecamatan, maka data akumulatif desa yang dipakai. Jadi saya menganggap bahwa kalau kita ingin memperinci lagi, masuk ke desa, tetapi basis datanya adalah di rukun warga. Nah, contoh kasus yang menarik untuk melihat land use-nya, penggunaan lahannya. Ini dari beberapa tematik penggunaan lahan, kita bisa menginventaris sebenarnya sebaran penggunaan lahan apa saja di rukun warga Desa Sukadamai. Di sini teridentifikasilah bahwa nampaknya
uh, jumlah luas yang paling banyak di Desa Sukadamai ini diperuntukkan untuk pertanian palawija, yaitu 110,577 hektar, kemudian kedua kebun campuran 90,32, dan yang ketiga adalah pemukiman dan bangunan lainnya. Nah, artinya kalau kita ingin kemudian tarik benang merah di dalam penggunaan lahan ini, sangat terkait dengan basis livelihood masyarakat. Ya. Jadi penggunaan lahan yang banyak ini yaitu penggunaan lahan yang kemudian berkutat kepada persoalan pertanian. Ya. Jadi wajar dan sah kemudian kita mengatakan bahwa sebagian besar livelihood masyarakat kita di desa adalah pertanian. Tapi memang sangat ironis kalau kemudian kita menganggap bahwa kenapa kemudian petani-petani kita miskin. Saya kira ada persoalan salah urus ya di dalam membangun perekonomian kita. Ya, kalau kemudian hal seperti ini maka tinggal kita kerucutkan suatu waktu ketika investor masuk untuk mengembangkan bisnis, kita harus punya konsekuensi atau ketegasan sikap untuk menyatakan kepada investor tersebut, Anda tidak boleh mengembangkan produk atau komoditi ini, tapi Anda boleh kemudian mengembangkan komoditas ini dengan prasyarat seperti ini. Nah, jika investor masuk ke Sukadamai, maka orang Sukadamai sudah bisa memperjelas mayoritas penduduk saya adalah mereka yang bermata pencarian sebagai petani dan buruh tani. Karena di sini kemudian terdapat sekitar kurang lebih 110 palawija dan 90 hektar kebun campuran. Nah, dua saja ini jika dikembangkan ini luar biasa, ya, sangat luar biasa. Berikutnya case yang akan saya tampilkan adalah peta infrastruktur. Ya, ini luar biasa ya. Di dalam satu desa tergambar dengan baik infrastruktur apa saja yang dimiliki oleh desa ini. Di sini sebagai case di desa Sukadamai ada infrastruktur pendidikan, kesehatan, keamanan, rumah ibadah, telekomunikasi, perkantoran, dan seterusnya. Juga ada warung kopi, kios, dan villa. Kalau kita inventarisasi, infrastruktur paling terbanyak itu sebarannya di RW 5 dan RW 2. Ya. Tadi RW 5 dan RW 7 adalah populasi tertinggi kakaknya. Jadi nampaknya ada ekuivalen antara jumlah dan besar jumlah populasi kepala keluarga atau manusia yang berdiam di lingkungan warga dengan infrastruktur, ketersediaan infrastruktur. Nah, peta infrastruktur ini sangat penting untuk memberikan informasi seberapa jauh kemudian kesiapan desa jika menghadapi wabah seperti wabah COVID misalnya 19. Maka infrastruktur yang terkait ini infrastruktur kesehatan atau pustu ya, pusat pembantu puskesmas. Nah, di sini bisa kita cek ada nggak pustu yang di mana di Sukadamai ini. Oh, ada sebanyak 3. Nah, kalau dia ada maka tadi desentralisasi dalam penanganan wabah COVID-19 itu tidak perlu kemudian ke rumah sakit, tinggal memanfaatkan pustu-pustu ini dengan jejaring puskesmas di tingkat kecamatan. Nah, kalau ini terjadi maka saya kira kita tidak akan kewalahan. Tetapi nampaknya ini tidak menjadi perhatian penting karena saya kurang yakin ya apakah kemudian data seperti ini dimanfaatkan oleh pengambil kebijakan dalam merumuskan suatu perencanaan taktis dan strategis. Juga kalau kita bicara mengenai investor yang masuk, dia akan melihat, oh ternyata bagus juga infrastrukturnya, berarti mendukung upaya untuk pengembangan usaha ya, dan menjaga relevansinya tentang kehidupan sosial kemasyarakatan. Nah, untuk itu pertanyaan selanjutnya adalah apa langkah strategi untuk mewujudkan data presisi? Setidaknya 3 hal yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman sekalian. Apa 3 hal tersebut? Yaitu bangun kesadaran pemerintah tentang pentingnya data presisi dimulai dari desa. Saya yakin-yakinnya kejadian hari ini tentang konflik bantuan langsung tunai, tentang konflik data berapa jumlah ODP, PDP. Ini belum saya kemudian kaitkan dengan ketersediaan pangan. Ya.
Nah, karena kita tidak memiliki data berbasis desa, maka kita tidak memiliki kemampuan untuk menggambarkan secara utuh bagaimana situasi dan kondisi akhir-akhir ini. Untuk itu, bangun kesadaran pemerintah bahwa penting loh data presisi dimulai dari desa. Kedua adalah membangun pengetahuan dan kemampuan sumber daya manusia akan pentingnya data presisi ini. Saya selalu mengatakan, udah orang desa itu bisa kemudian mengambil data. Tinggal sejauh mana perguruan tinggi atau lembaga sejenisnya memperkuat kapasitas mereka. Setiap tahun paling minimal ya kita lakukan coaching pelatihan. Ya, setiap tahun minimal. Ya, kalau perlu 2 tahun sekali ada coaching bagi operator data. Nah, ini harus kemudian menjadi konsen dari pemerintahan desa dan juga kita lembaga pendidikan serta lembaga uh, pertanian lainnya yang kemudian penting untuk menganggap bahwa uh, pengetahuan tentang data presisi menjadikan bagian penting dalam untuk menjadi konsen perhatian. Yang ketiga, membangun data presisi sebagai dasar penyusunan perencanaan pembangunan. Orang-orang manajemen ANSIK selalu mengatakan keberhasilan dari suatu perencanaan sangat keberhasilan dari suatu implementasi sangat ditentukan dari perencanaan. Nah, perencanaan yang baik harus didasarkan pada apa? Pada data yang baik, data yang benar. Kalau datanya salah, ya perencanaan yang salah, berarti otomatis implementasinya salah. Nah, sejauh ini kita rasakan. Untuk itu saya selalu melakukan kritikal kepada government. Ya, saya katakan kepada government bahwa mengapa kemudian dana desa misalnya tidak berkontribusi positif terhadap penurunan Gini Index? Karena jawabannya sederhana. Perencanaan yang dilakukan oleh desa tidak kemudian merepresentatifkan ya, apa yang kemudian terjadi di tingkat lapangan sehingga implementasinya salah. Nah, untuk itu inilah 3 langkah strategi yang bisa dilakukan untuk wujudkan atau membangun data presisi. Baik, hal terpenting kedua dari manajemen dan implementasi investasi sosial itu usaha potensial. Nah, beranjak dari penjelasan sebelumnya, ya, kemudian kita penting untuk menyampaikan syarat dikatakan usaha itu potensial. Apa saja sih syaratnya? Paling minimal ada 4 yang bisa kita sampaikan terkait dengan suatu usaha dianggap potensial. Pertama adalah dia harus berbasis land use atau penggunaan lahan. Kemudian kedua, dia harus berbasis aktivitas ekonomi warga. Dalam hal ini dapat dilihat dari peta sebaran aktivitas ekonomi warga. Ya. Dan ketiga adalah berbasis data dan analisis logis serta sesuai konteks ekologi. Nah, 4 prasyarat ini harus kemudian dipegang ketika kita ingin mengembangkan satu usaha dengan melibatkan para investor. Ya. Ini penting dilakukan karena sebagai bagian proses untuk menempatkan kekuatan ekonomi di level desa. Ini yang selalu saya galakkan bahwa data presisi inilah data yang kemudian bermanfaat sekali bagi upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan perekonomian kita. Oke. Ini sebagai satu case ya, dari prasyarat yang saya sebutkan tadi, ini adalah case dari Sukadamai, lagi saya ambil dari peta land use penggunaan lahan. Teridentifikasilah kemudian potensial ekonomi dari sebaran land use ini. Nah, teridentifikasilah kurang lebih ada sekitar 5 land use dominan di desa Sukadamai. Yang pertama adalah pertanian palawija. Ya. Kemudian yang kedua adalah kebun jamburan. Yang ketiga adalah kolam perikanan. Yang keempat adalah persawahan dan yang kelima adalah peternakan.
Nah, inilah potensi-potensi usaha yang perlu dikembangkan. Jadi, kalau seorang pihak swasta punya modal untuk mengembangkan investment ya terhadap uh, uh, desa, maka seyogianya dia tidak beranjak dari bisnis usaha ini. Karena ini yang kemudian dilakukan oleh warga. Jangan lagi kemudian, oke, saya ingin bermitra, saya ingin kemudian membangun investasi, di catatan bisnisnya adalah bisnis di luar komunitas yang dapat ditangkap oleh kementerian maupun pengambil keputusan. Nah, kalau seperti ini kita jelas, ya. Oh, Sukadamai, aktivitas warga itu banyak yang sebagai pertanian palawija dan kebun campuran, karena sebarannya nampak sekali. Ya. Beda halnya dengan kearifan seri kolam perikanan, persawahan, dan peternakan relatif lebih kecil dibandingkan dengan sektor-sektor yang saya sebutkan tadi. Nah, ini salah satu data presisi juga yang ingin saya sajikan setelah kita memahami land use, ya, land use di desa Sukadamai. Ternyata land use-nya adalah baik di sektor pertanian. Nampaknya hampir sama. Ya, kalau kita lihat di Sukadamai, presentasi jenis pekerjaan masyarakatnya, ya, di buruh, ini buruh tani 53,48%, petani pemilik 2,78%, ya. Jadi kurang lebih sekitar 56% lah. Ya, ini satu jawaban bahwa ada korelasi positif dengan land use yang dimiliki oleh Sukadamai dengan pekerjaan yang digeluti oleh masyarakatnya. Nah, sehingga investasi, ya, dalam mengembangkan usaha, nah inilah kemudian imbal balik itu adalah harus menekankan bagaimana positioning para buruh, ya, dan pemilik lahan terlibat di dalamnya. Nah, juga ada potensial pengangguran misalnya untuk kita coba rekrut di dalam pengembangan usaha yang memperhatikan imbal balik kebajikan dari para pemilik kapital atau investor, ya. Tapi dengan catatan bahwa yang harus dibangun bukan lagi oleh sektor tambang misalnya, karena potensi yang ada dimiliki oleh Sukadamai adalah potensi pertanian. Maka kembangkanlah usaha dan bisnis pertanian itu. Jangan kemudian menerima untuk mengembangkan bisnis lainnya, karena itu suatu hal yang kemudian tidak sesuai dengan konteks masyarakat sekitar. Nah, jika kita sudah memahami land use-nya, maka kita juga mampu untuk menginventaris sebenarnya adalah bagaimana sebaran pertanian, khususnya misalnya untuk palawija, ya. Juga bisa kita inventaris untuk kebun campuran. Ini case petanya adalah palawija. Teridentifikasi dengan baik berapa hektar komunitas pisang, jagung, ubi kayu, ubi jalar, padi, talas. Dengan menggunakan pendekatan LQ, ya, membaca potensi yang kemudian bisa memberikan keuntungan bagi warga sekitar ketika ada pengembangan bisnis atau usaha pertanian palawija, maka sebenarnya harus didorong untuk desa penghasil jagung dan penghasil ubi jalar, karena nilai LQ-nya di atas 1. Nah, artinya apa? Sistem pengetahuan sudah bisa kemudian memberikan jawaban atas kepastian usaha apa yang harus dikembangkan. Bukan lagi kira-kira, bukan lagi dugaan, bukan lagi karena pertemanan, bukan lagi karena relasi antara dosen dan mahasiswa, dan seterusnya. Nah, artinya di sini kemudian mengidentifikasi bahwa kita pure kebijakan bisa kemudian berangkat dari data yang tersajikan dengan baik. Nah, sehingga kita mampu kemudian menghitung nilai ekonomi. Ini salah satu case juga, ya. Dari sekian banyak data yang ada, kita bisa memberikan gambaran banyak hal. Tapi salah satunya aja bahwa contoh kasus nilai ekonomi produksi tanaman pada tutupan lahan kebun campuran. Bayangkan, ya, dengan luasan
kebun campuran yang dimiliki oleh Desa Sukadamai, kita punya potensial nilai ekonomi adalah 11,69 M. Angka ini sangat jauh dengan angka dana desa atau dana alokasi desa yang diberikan oleh pemerintah. Jika saja ini kemudian dirawat dengan baik, luar biasa Desa Sukadamai ini. Ya. Nah, kalkulasi ekonomi sangat jelas lah. Misalnya satu subkomoditi ini kita kembangkan di desa dengan investasi yang luar biasa. Ini ada omset sebesar 11,69 loh. Dengan satuan harganya kemudian kita pukul yang paling terendah di pasaran. Nah, jika populasi penduduk di Desa Sukadamai adalah 2.302 kakak, berarti terdapat kurang lebih 9.208 jiwa. Di mana satu kakak sama dengan 4 jiwa. Maka pendapatan per kakak dari kebun campur adalah bisa 5.081.061 rupiah per tahun atau rata-rata 423.418 per bulan. Nah, tentunya pendapatan ini hanya untuk satu komunitas pertanian, belum dihitung komunitas pertanian lainnya. Belum lagi jagung, belum lagi kemudian buah jara dan seterusnya. Kan salah menghitung, ya berbahaya. Tapi kalau kita menghitung akurasi yang tinggi, maka kita akan mampu menjawab bagaimana positioning orang-orang kita di desa. Jadi sekali lagi saya ingatkan kepada para pemangku kepentingan seperti swasta ketika ingin mendevelop masyarakat, membangun masyarakat, memperhatikan datanya. Karena data ini sangat penting dalam proses perencanaan dan implementasi dalam sebuah program. Baik, tadi kita sudah jelaskan mengenai data presisi dan usaha yang potensial. Ini yang terakhir tentang kontribusi investasi sosial. Nah, apa sih maksud dari kontribusi investasi sosial? Ini maksudnya adalah untuk mencapai atau mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial. Di mana investasi sosial ini diharapkan mampu mendorong pihak swasta untuk memiliki perspektif bahwa keadilan akan tercipta apabila mayoritas warga memperoleh akses di atas pembangunan ekonomi. Jadi, investor jangan sesuka hati melihat pasar mengembangkan investasinya tanpa memperhatikan kondisi yang ada di masyarakat. Saya yakin bisnis itu kalau di-develop apa saja bisa. Jadi jika ada seorang investor masuk ke desa, kemudian mempertanyakan apa yang harus dibangun, bukan membawa, oh saya butuh komunitas A, B, C, tidak. Dialogkan bersama masyarakat dan lihat datanya, ada atau tidak. Jadi disinilah kemudian upaya bagaimana kemudian kontribusi swasta sebagai pihak yang bagian dalam proses guru besar ini mampu menjelaskan dengan baik bahwa kami hadir ya dalam rangka untuk mensupport misalnya aktivitas yang telah berjalan oleh warga setempat. Nah, ini sangat baik sekali dalam rangka untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial. Hal yang kedua, bagaimana motif pembangunan ekonomi dari investasi ini melalui penanaman aset harus berorientasi kepada kemanfaatan atau benefit bagi warga melalui peningkatan aktivitas ekonomi produksi dan warga. Tadi saya sudah tekankan bahwa ANSIK, seorang investor tidak kemudian membawa kepentingan saja, tetapi memperhatikan kepentingan sekitarnya. Salah satunya adalah bagaimana kemanfaatan warga dipertaruhkan untuk kemudian mencapai kesejahteraan. Dan yang ketiga adalah imbal balik yang diperoleh oleh warga adalah peningkatan pendapatan. Selalunya ukurannya adalah pendapatan. Tentunya kenaikan pendapatan ini akan berdampak terhadap perbaikan mutu kehidupan dan terpeliharanya lingkungan warga. Bayangkan kalau kemudian setiap orang desa memperoleh pendapatan yang mampu kemudian memperbaiki nilai ekonominya. Jika dilakukan sangat luar biasa dan memiliki efek sangat besar terhadap perubahan ke depan. Nah, dengan demikian investasi sosial memiliki siklus, tetapi siklusnya lebih berbasis usaha ekonomi warga. Saya tekankan tadi data spasial tadi kita menunjukkan misalnya di setiap desa pasti memiliki aktivitas ekonomi warga yang dominan. Ini disesuaikan dengan tenaga kerja
ya atau jenis pekerjaan yang dilakukan. Nah, eh, investasi sosial ya siklusnya adalah mulai dari perencanaan, kemudian identifikasi basis usaha warga, masuknya kemudian investasi dengan modal yang dimiliki, kemudian investasi itu memiliki benefit atau imbal balik kepada peningkatan pendapatan dan perbaikan mutu kehidupan dari warga desa yang terlibat di dalam bisnis tersebut. Kemudian kejadian, ya, keadilan, terakhirnya ada terwujudnya keadilan dan kesejahteraan warga. Lalu kemudian jika belum, kemudian direncanakan lagi sampai kemudian terjadi. Jadi saya kira siklus putaran dari investasi sosial itu seperti ini, di mana kemudian kita memanfaatkan dengan potensi data yang ada, usaha yang potensial, dan kontribusi penting bagi keadilan dan kesejahteraan sosial. Tibalah kita pada catatan penutup perkuliahan online kita. Saya kembali ingin mengingatkan bahwa manajemen investasi sosial ini adalah merupakan suatu upaya pengorganisasian yang menitikberatkan pada pelaku subjek, ya, tindakan sebagai representatif pendekatan yang digunakan serta orientasi perubahan yang diharapkan. Yang kedua, dalam implementasi investasi sosial, ini ada 3 hal yang harus dipastikan ada, yaitu data presisi, usaha potensial, dan kontribusi investasi sosial terhadap keadilan dan kesejahteraan. Dan yang terakhir adalah mendorong pelaku dalam hal ini swasta agar memiliki perspektif bahwa keadilan akan tercipta apabila mayoritas warga memperoleh akses atas pembangunan ekonomi. Jadi, teman-teman sekalian, saya ingin menekankan bahwa manajemen dan implementasi investasi sosial yang muaranya adalah kepada kesejahteraan sosial dan keadilan, ini hanya bisa tercipta jika ada ruang dialog. Ruang dialog oleh siapa? Oleh para investor dalam swasta dengan para masyarakat. Anda tidak rugi, pihak swasta, ketika Anda melakukan dialog bersama masyarakat dan membaca satu potensi berdasarkan peta yang ada, berdasarkan data yang presisi. Demikian juga masyarakat, Anda tidak rugi untuk kemudian melakukan kolaborasi dengan investor atau pengusaha jika catatannya mereka ingin berdialog. Karena bisnis dan usaha itu bisa dikembangkan ketika dengan baik ada ruang dialog yang dipertemukan untuk memastikan bahwa bisnis itu bisa kemudian berjalan secara berkelanjutan. Jadi prasyarat-prasyarat ini harus ditekankan lebih baik. Saya kira demikian dari saya untuk pertemuan online kita untuk pokok bahasan ke-11 mengenai manajemen dan implementasi investasi sosial. Sampai ketemu ke pertemuan berikutnya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jaga kondisi, jaga stamina di tengah pandemi COVID-19 ini. Semoga Anda semuanya sehat walafiat. Demikian, nunul kalam musrun, billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.